Halo pemirsa, Simpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, kelompok militan Hamas mengumumkan telah menerima proposal Mesir Qatar mengenai gencatan senjata guna dengan Israel di Gaza. Namun pihak Israel membantahnya. Ketidakjelasan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Israel memerintahkan untuk evakuasi. Warga Palestina di Gaza bersorak-sorai setelah Hamas mengumumkan telah menerima kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Pejabat senior Hamas mengatakan proposal itu mencakup rekonstruksi, pembebasan sandera, dan dikembalikannya para pengungsi. Namun menurut Israel, itu bukan kerangka kerja yang mereka usulkan dalam perundingan. Di Tel Aviv, warga yang berdemonstrasi mendesak pemerintah Israel menyetujui kesepakatan itu. For sure, after Hamas told that they accept the deal, we should say yes, let's sit and talk, do anything we can do to bring the hostages home. We call our government to accept this. Sementara Deplu Amerika mengatakan masih mempelajari tanggapan Hamas. We will be discussing this response with our partners over the coming hours. We continue to believe that a hostage deal is in the best interests of the Israeli people. It's in the best interest of the Palestinian people. It would bring an immediate ceasefire. It would allow increased movement of humanitarian assistance. Direktur CIA William Burns berada di Timur Tengah sebagai bagian dalam perundingan gencatan senjata ini. Hari Senin, Presiden Joe Biden berbicara melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas upayanya mencapai kesepakatan pembebasan penyanderaan, termasuk melalui perundingan di Doha, Qatar. Menurut Gedung Putih, Perdana Menteri Israel setuju untuk memastikan penyeberangan Karem Shalom terbuka bagi bantuan kemanusiaan, sementara Presiden Biden menegaskan kembali posisinya terkait Rafah. Menurut analis, Amerika Serikat perlu bersikap lebih tegas terhadap Israel. This idea that it's always Hamas's fault, that Israel is the one that will make a ceasefire. And it's not really a ceasefire, it's just a pause. But this has also been true back when Israel was negotiating with the Palestine Authority. Israel make a peace proposal, Palestine Authority make a peace proposal, but the Washington would always be, Palestinians reject the Israeli peace proposal. So I know I'm feeling a little kind of cynical right now, but this is the pattern that I've been seeing. Pengamat lain memandang Israel menuntut agar persyaratan yang mereka ajukan disetujui Hamas. They are in a hurry to make their positions clear. If they feel that their conditions were met in what Hamas agreed to, I think they will declare that they're in agreement. But if it's true what we're hearing from some of the Hamas spokesperson, it involves commitment for Israel to withdraw from the Gaza Strip, and that, to my mind, is not something the current Israeli government is going to agree to anytime soon. Sebelumnya, Israel telah memerintahkan sekitar 100.000 warga Palestina untuk mulai mengungsi dari beberapa bagian Rafah. Menurut kantor Perdana Menteri, Kabinet Perang Israel secara bulat memutuskan melanjutkan operasi di Rafah untuk memberi tekanan militer kepada Hamas. Tapi Israel juga mengatakan akan mengirim delegasi ke Mesir untuk memaksimalkan upaya mencapai kesepakatan. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, beragam indikator ekonomi utama Amerika Serikat menunjukkan perlambatan ekonomi yang justru diinginkan Bank Sentral Amerika untuk mendinginkan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Pelaku pasar pun melihat ada sinyal elemen positif. Data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan selama April tercipta hanya 175 lapangan kerja baru. Pekan sebelumnya, data Departemen Perdagangan AS menunjukkan produk domestik bruto hanya tumbuh 1,6% pada kuartal pertama 2024, jauh di bawah kuartal sebelumnya dan jauh di bawah ekspektasi analis. This is the lightest jobs report in 6 months, and the last GDP report was about half of what was expected. Does this mean the economy is really slowing down? And does that mean rates might actually get cut for a different reason? I think that's an interesting question. Tapi investor merespons positif data ini yang menguatkan kemungkinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve tetap bakal menurunkan suku bunga acuan tahun ini kemungkinan besar dalam pertemuan September.
Data inflasi yang sempat berangsung mereda sepanjang tahun 2023 akhirnya kembali memanas pada kuartal pertama 2024. Indeks utama acuan The Fed yaitu Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti atau Core PCE terbaru misalnya menunjukkan kenaikan 2,8% melebihi ekspektasi analis. Pertemuan terakhir Bank Sentral yang berakhir awal Mei akhirnya tak mengubah suku bunga acuan yang terakhir dinaikkan Juli 2023. Last year's level of growth was very high, 3.4% in, I guess, the fourth quarter, and probably not going to be sustained and would come down. But that would be our forecast. That wouldn't be stagflation. That would still be to a very healthy level of growth. And of course, with inflation, we will return inflation to 2%. Sementara untuk penurunan, The Fed kembali mengacu pada keluarnya data selanjutnya. Not long ago, he was telegraphing 3 rate cuts. And lo and behold, the economy's strong. Unemployment down. Labor market looks great. GDP, even though it was a little weak, still solid. A lot of strong numbers out there. Retail sales. So the bottom line is, we've made a lot of progress on inflation. We came down from 9.1. We're in the 3s. That's great. He wants 2. Pelaku pasar kini memproyeksikan sepanjang tahun ini bakal ada 2 pemangkasan suku bunga acuan. Melemahnya data penciptaan tenaga kerja terbaru menguatkan kemungkinan ini. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, Hari Kebebasan Pers Dunia jadi pengingat bahwa pemerintah harus menghormati kebebasan pers, namun tak semua jurnalis bisa merasa aman dalam menjalankan tugasnya. Kisah Su Yutong yang melarikan diri dari Tiongkok jadi salah satu contohnya. Memasak adalah cara Su Yutong untuk terus merasa dekat dengan kampung halamannya di Tiongkok. Ia jauh dari rumah bukan tanpa alasan, tapi karena serangan dan ancaman dari pemerintah Tiongkok. 闭嘴，因为我在不停地说这些真相，所以他希望闭嘴，包括他用威胁的方式。 Polisi menggerebek rumahnya di Beijing dan ia jadi tahanan rumah setelah ia membagikan buku terlarang di lapangan Tiananmen pada 2010 lalu. Dengan bantuan dari teman-temannya, ia melarikan diri ke Eropa. Untuk sesaat, ia merasa aman di Jerman, di mana ia menulis untuk Deutsche Welle dan Radio Free Asia terkait isu hak asasi manusia. Namun pada 2022, sejumlah pria asing muncul di tempat tinggalnya. Mereka mendapat alamat Su dari situs porno yang mencantumkan namanya. 女的时候会感到非常的恶心，非常有屈辱感。然后我的心里当时是有一些问题的。 我不敢走到街上。 Pada tahun 2023, penyerang menggunakan identitas Su dan 2 aktivis asal Tiongkok untuk memesan kamar hotel di Berlin dan kota-kota lain, diikuti dengan ancaman palsu bom ke hotel tersebut. Selama 2 tahun, Su tak berani keluar apartemen. Hal sederhana seperti berjalan di taman jadi aktivitas yang mengkhawatirkan baginya. 那我出门的时候都会不停地看周围有没有可疑的人。我甚至很少出家门。 Respons ini adalah paranoia, menurut analis. So paranoia is a common response across different communities, and often people fear that other actors or individuals within the community could spy on them, and these fears are not unfounded. Kedutaan Besar Tiongkok di Berlin dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak menanggapi permintaan komentar dari VOA. Pada tahun 2023, Tiongkok tercatat sebagai negara yang paling banyak memenjarakan wartawan menurut Committee to Protect Journalists. Dalam laporan yang sama, Israel juga tercatat sebagai negara yang paling banyak memenjarakan jurnalis sejak Perang di Gaza pada 7 Oktober lalu, dan Israel berada di peringkat ke-6 sama dengan Iran di bawah Tiongkok, Myanmar, Belarusia, Rusia, dan juga Vietnam. CPJ memperkirakan ada sekitar 44 wartawan yang dipenjarakan Tiongkok selama tahun 2023, termasuk yang ada di Hong Kong. Kasus Su dipandang sebagai langkah ekstrim Beijing untuk melakukan penindasan lintas negara. So the basic tactics of transnational repression are they're usually geared towards showing people that they can't get away from the Chinese government. Su mencoba melihat dari sisi lain bahwa Beijing menekannya karena khawatir akan kebenaran yang bisa disampaikan jurnalis. 那我想中国一直在屏蔽真相，需要有很多的记者去讲出真实的这些故事，讲出真实的事件和真相。
Hari Kebebasan Pers Dunia diperingati setiap tanggal 3 Mei sebagai desakan bagi pemerintah untuk menghormati komitmennya kepada kebebasan pers di negara mereka. Demikian laporan tim VOA. Perundingan gencatan senjata perang Israel-Hamas masih berlangsung. Tekanan untuk kedua belah pihak baik Israel maupun Hamas semakin kuat. Sementara Amerika Serikat juga mendapat tekanan dalam dan juga luar negeri. Demo mahasiswa menentang perang Israel-Hamas di Gaza meluas ke kampus-kampus di berbagai kota Amerika Serikat. Di kampus University of North Carolina di Chapel Hill, sedikitnya 30 orang ditangkap karena tak mengindahkan perintah mengakhiri pendudukan kampus. Sebagian pengajar menunjukkan solidaritas mereka. And in a way, it's disgusting that it takes the massacre of 30,000 plus Palestinians to get people out here yelling and screaming and trying to give this genocide some light to bring it to the public. Tapi meluasnya demo mengundang reaksi keras di Kongres. Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson menuduh sebagian demonstran bertindak berlebihan, termasuk di Columbia University di New York yang mengawali gelombang demo. Worse, though, is that Columbia's choice to ignore the safety of their Jewish students and appease anti-Semites has inspired even more hate-filled protests to pop up across the country. And what we're seeing right now is people wave Hezbollah flags and Hamas flags, their homemade signs supporting what happened on October 7th. It's outrageous. Ketua DPR mengancam sanksi bagi pihak universitas, termasuk penarikan dana. Bersamaan dengan pro dan kontra secara domestik, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken kembali mengadakan diplomasi maraton di Timur Tengah, mengupayakan gencatan senjata dan pembebasan sandera oleh kelompok Hamas. Kali ini selain ke Israel, Menteri Luar Negeri Blinken juga bertemu para pemimpin negara-negara mitra Amerika Serikat di Yordania dan Arab Saudi. Analis menilai tekanan semakin kuat bagi Amerika Serikat untuk mengupayakan resolusi konflik yang berlangsung 200 hari lebih. He has to show even more clear results. There has to be a pause in the fighting. Hostages have to be returned. There have to be visible negotiations. And he has to show that he is pushing both sides, not just one side, but both sides to the table. And so he needs results. He really needs results this summer. Posisi Amerika Serikat dipersulit dengan keinginan Israel menyerang Rafah dengan dalih untuk menghabisi Hamas. And it sounds like he's been really ready to move in to enter Rafah anyway. And the war cabinet doesn't believe they can declare victory in Gaza without attacking Rafah. But, you know, it really does seem to be more revenge driven, not intelligence driven. You know, they don't really know where the enemy is. Pada saat yang sama, Tiongkok mengakui telah menerima perwakilan Hamas dan Fatah membahas kemungkinan rekonsiliasi antara kedua faksi Palestina yang bertikai. Amerika Serikat dan Uni Eropa selama ini hanya berhubungan dengan Fatah yang menguasai otoritas Palestina karena Hamas dinyatakan sebagai organisasi teroris. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pendapatan perusahaan menjadi salah satu indikator kondisi perekonomian Amerika Serikat di tengah berlanjutnya upaya Bank Sentral Amerika Serikat mengendalikan inflasi. Di antaranya adalah pemasukan sejumlah perusahaan teknologi yang juga menjadi cerminan langsung sehat atau tidaknya belanja konsumen. Laporan keuangan kuartal pertama 2024 silih berganti diterbitkan, memberi isyarat kepada Wall Street akan sehat atau tidaknya pemasukan Main Street alias ekonomi real. Sejauh ini, pemasukan perusahaan umumnya bertahan di tengah iklim usaha dengan suku bunga tinggi yang mempersulit ekspansi. Expectations are very high coming into this earnings season, and what we saw with companies beating their earnings, that they get rewarded less likely positive, and companies who miss their earnings are punished much harder than average. Setelah pada pertengahan April, bank-bank terbesar menerbitkan laporan keuangannya, jelang akhir April, giliran perusahaan-perusahaan teknologi dari Silicon Valley. Perhatian investor tertuju pada laporan keuangan raksasa teknologi yang dikenal saat ini sebagai The Magnificent Seven. Perusahaan-perusahaan ini mencakup alfabet induk perusahaan Google, Apple, Amazon, induk perusahaan Facebook Meta, kemudian Microsoft, Nvidia, dan juga Tesla. Pemasukan Tesla akhirnya mengecewakan, meski rencana penjualan model EV lebih murah mendapat reaksi positif dari pasar. Sebaliknya, pemasukan Meta melebihi ekspektasi,
tapi terbenam oleh pengumuman pengeluaran modal ke depannya. Sementara pemasukan Alphabet dan Microsoft terangkat oleh teknologi kecerdasan buatan alias AI. I believe there is still room to grow for big tech. Unfortunately, the biggest of the big tech names, that being NVIDIA, doesn't report till May. So even if we have a couple of hiccups with respect to the other big tech names over the next couple weeks, NVIDIA can come to the rescue later in May, as they have tended to do over the course of the past year and a half. Secara umum, sebagian investor menilai pemasukan kuartal pertama mengindikasikan perlambatan ekonomi, hal yang justru kondusif bagi penurunan suku bunga oleh Bank Sentral AS atau Federal Reserve. Too good earnings could lead to concerns with the Federal Reserve staying higher for longer. So we're all rooting for good earnings. We're all rooting for a soft landing. But if earnings are too strong, that could prevent the Fed from cutting interest rates at all in 2024, which obviously would not be greeted well by the markets as a whole. 26.58. Laporan terbaru Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi inti atau Core PCE, indikator yang paling diacu The Fed dalam kebijakan suku bunganya, akhirnya juga masih relatif tinggi, yakni naik 2,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, dalam DNA hip-hop terkandung unsur kritik sosial. Lewat genre budaya populer ini, dua pegiat seni tari Amira dan Viera merangkul identitas mereka sebagai Muslim untuk mendobrak pandangan negatif seputar perempuan Muslim. Sejak kecil, Amira Sackett jatuh hati pada hip-hop, gerakan budaya yang lahir di The Bronx, New York. Kini, ia berprofesi sebagai penari, koreografer, dan pengajar tari hip-hop. Ia bertekad patahkan stereotipe bahwa perempuan Muslim terkekang, pasif, bahkan ekstremis. I was really kind of upset by the way that Muslim women were being talked about in the media, but I didn't see us being represented. Namanya dikenal lewat koreografi grup We Are Muslim, Don't Panic. I had people who were of different faith backgrounds really come up and start to discuss like faith in a way where we could connect. Di festival hip-hop tahunan Words, Beats, and Life di Washington DC, Amira tampil dan mengajar kelas yang pesertanya berasal dari beragam latar belakang. Not very often at all. Like I don't know if I've seen more than I can count on my hand. So it's like it's good to see because it really does bring out like the diversity of the community. We need to break that stereotype that they are within a box and that they have to do things a certain way. They have their own lives, they have their own goals and wants and needs. Amira sadar tantangan yang ia hadapi tak sekedar sentimen publik terhadap agamanya, tapi juga perdebatan di komunitasnya. It just felt like full circle for me to like kind of struggle here in the US, like against all of these stereotypes, and then go to a Muslim country where it's also, I'm a little bit controversial, but then be embraced, to be embraced by that community. Tantangan serupa dialami Viera Salasviana Monica, penari dan pengajar tari hip-hop di Indonesia. Tantangannya sudut pandang keluarga dan orang sekitar aku, yang mereka sebenarnya tidak mengerti apa profesiku, pekerjaanku dalam menari ini kok berhijab. Lewat media sosial, ia unjuk keahliannya. Ada yang memuji, tapi tak jarang yang mencibir. Sempat berkecil hati, kini Viera bangkit kembali. Mau ngetik bagaimanapun, mau ngecibirin komentar apapun, ya mereka punya hak. Aku ya terima kritik, sarannya mereka, aku dengerin. Tapi bukan berarti aku yang kayak ya bodoh amat, nggak terlalu peduli. Yang aku maksud nggak terlalu mikirin ya, karena aku hanya fokus untuk mengembangkan diri aku. Upayanya berbuah manis. Ia memenangkan sejumlah kejuaraan dan ikut serta di ajang tari internasional. Baginya, hip-hop adalah sarana berekspresi, bereksplorasi, dan berbagi ilmu. Dari hip-hop, aku bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bisa memberi ilmu yang berguna untuk
murid-muridku yang buktinya murid-muridku yang sebelumnya mereka tidak percaya diri, tapi di hip hop di kelasku mereka belajar ya namanya ayo percaya diri. Terlepas dari atribut dan identitasnya, Amirah dan Viera ingin agar perempuan bisa mengekspresikan diri lewat cara masing-masing. Dari Washington DC dan Jakarta, Bani Rahayu, Ahadian Utama, VOA. Pemirsa, Tahun Baru Batak dirayakan akhir April atau awal Mei adalah tradisi yang dipertahankan Persaudaraan Bangsa Batak, organisasi diaspora Batak di Batak di kota New York. PBB ingin melestarikan warisan budaya dan adat istiadat Batak kepada generasi muda. Tapi tadi juga ada perwakilan datang dari DC area, Virginia seperti itu. Ada juga yang dari Atlanta. Akhir April lalu, Gereja Baptis Indonesia Anugerah New York yang terletak di Woodside sekitar setengah jam berkendara dari Manhattan dipenuhi diaspora Indonesia. Mereka tergabung dalam Persaudaraan Bangsa Batak atau PBB di kota New York dan sekitarnya, seperti New Jersey, Connecticut, dan Philadelphia. Mereka berkumpul merayakan Pesta Bona tahun 2024, seperti dijelaskan Ketua organisasi ini, Pelita Napitupulu. Bona tahun itu sebenarnya, Bona itu pangkal. Tahun, ya tahun. Pangkal tahun. Jadi pangkal tahun, awal tahun. Nah, kalau orang-orang kan kalendernya ada ya, kalender Masehi atau Gregorian. Nah, itu kan 1 Januari. 1 Januari. Iya. Kalau kalendernya Batak itu sekitar akhir April ke awal Mei gitu. Jadi kita mengikuti kalender Batak. Dengan tema persatuan dalam kerukunan masyarakat, pesta tahun baru ini dihadiri lebih dari 150 diaspora Batak serta berbagai organisasi kemasyarakatan lain di kota New York. Tentunya, salah satu daya tarik acara diaspora Indonesia di Amerika adalah berbagai makanan khas tanah air yang dihidangkan. Di sini juga ada ciri khas Batak, sasak namanya. Jadi semua kita ibu-ibu Persaudaraan Bangsa Batak gotong royong bersama karena persaudaraan itu menyatakan kesatuan. Namun bagi organisasi yang sudah berdiri di New York sejak 89 tahun lalu, tujuan utama Pesta Bona Tahun adalah memperkenalkan budaya serta adat istiadat Batak kepada generasi muda agar mereka tidak terputus dari akar budaya mereka. Nicole Korea, yang ibunya berasal dari Pematang Siantar dan ayahnya dari negara Kolombia, ikut memeriahkan acara tahun baru ini dengan membawakan lagu-lagu Batak. Being Batak is such an important part of my life and such an important part of my culture, and it is something that I love sharing with so many people, and I hope that when I have my own family that they'll also be able to partake in this beautiful and amazing culture that is Batak culture. Sehingga bagi Nicole dan diaspora Batak lainnya, hadir pada acara ini seperti berada di rumah sendiri sambil belajar meresapi berbagai prinsip dan nilai-nilai sebagai seorang Batak. Dari Woodside, New York, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Dunia Sepekan kali ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Festi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.